Anda masih di After 10, sidang ke-23 kasus kematian Wayan Mirna Solihin saat ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kuasa hukum Jessica kembali menghadirkan sejumlah saksi ahli. Ya langsung saja kita simak jalannya sidang selengkapnya. It can also be present naturally in normal people by exposure to food, medicines, cigarettes, where they work. Tetapi juga dapat ditemukan dalam kadar rendah secara normal di dalam tubuh karena makanan, karena rokok, karena obat-obatan, atau karena terpapar di tempat kerja. So the normal levels of cyanide in healthy people can vary depending on how much they've been exposed to and how long they've been exposed to. Jadi kadar sianida dalam tubuh manusia bervariasi tergantung pada seberapa banyak mereka terpapar oleh sianida dan berapa lama mereka terpapar sianida. Cyanide can also cause illness and death. Sianida juga dapat mengakibatkan penyakit dan kematian. And this can be caused by inhaling or breathing in hydrogen cyanide. Dan sakit atau serta kematian tersebut dapat diakibatkan karena menghirup hidrogen sianida. It can also be eating or oral ingestion when you take it through your mouth. Sianida juga dapat tertelan atau masuk melalui mulut. And although concentrations or amounts that might cause death vary, dan sekalipun jumlah atau konsentrasi sianida yang dapat mengakibatkan kematian itu bervariasi, it is generally accepted that approximately 2.9 milligrams per kilogram of body weight secara umum diterima 2,9 mg per kilogram atau 180 mg per body weight tergantung dengan melihat pada berat badan yang bersangkutan. Body weight? Yes, so 2.9 milligrams of cyanide for every kilogram of the person's weight. 2,9 mg sianida untuk setiap kilogram berat badan atau berat badan manusia atau tubuh manusia. Approximately that much can cause death. Dan jumlah sebanyak itu, kira-kira dalam jumlah sebanyak itulah sianida dapat mengakibatkan kematian. If cyanide is eaten or ingested, apabila sianida tertelan atau masuk lewat mulut, the cyanide first goes to the stomach and then to the intestines. Pertama-tama sianida akan sampai atau masuk ke lambung, kemudian ke usus. And then it gets absorbed into the bloodstream. Setelah itu terserap masuk ke dalam aliran darah. Where it circulates around the whole body. Dan beredar ke seluruh tubuh. And has its effects in the brain, in the liver, and all of the tissues of the body. Dan mempunyai efek ke otak, ke hati, dan ke seluruh jaringan tubuh. In people that have died following inhalation or breathing in cyanide, pada orang yang meninggal dunia karena menghirup sianida atau karena sianida masuk melalui saluran pernafasan, most cyanide is found in the lungs, the liver, and the blood. Maka sianida dalam jumlah besar akan ditemukan pada paru-paru, hati, dan darah. When cyanide is eaten or taken through the mouth, apabila sianida tertelan atau masuk melalui mulut, most of the cyanide is found in the stomach and in the liver and in the blood. Maka sianida dalam jumlah besar akan ditemukan dalam lambung, hati, dan darah. The way cyanide causes death
Cara sianida menyebabkan kematian is to interfere or prevent our cells in our body from using oxygen. adalah dengan cara menghalangi atau mencegah sel yang ada di dalam tubuh kita untuk menggunakan oksigen. Cyanide can also be metabolized or converted to thiocyanate. Sianida juga dapat diubah atau mengalami proses metabolisme menjadi thiocyanat, And thiocyanate is also able to be detected in the body after cyanide ingestion. dan sianida juga akan terdeteksi dalam jaringan tubuh setelah sianida tersebut masuk ke dalam tubuh. When someone takes too much cyanide, Ketika seseorang mengambil sianida dalam jumlah yang terlalu besar, this can cause breathing difficulties. maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan bernafas, It may cause nausea, vomiting, seizures, mual, muntah, kejang, and it may cause someone to collapse, maybe enter a coma, and then they might die if they've had enough cyanide. dan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak sadarkan diri dan kemudian mengalami koma hingga pada akhirnya meninggal dunia. In cases, so this is from publications, where death occurs shortly after ingestion, Pada kasus-kasus, dan ini diambil dari terbitan-terbitan, di mana kematian terjadi tidak lama setelah sianida masuk lewat mulut, the levels of cyanide would be expected to be high in the stomach, high in the blood, and high in the liver. maka sianida dalam kadar tinggi akan ditemukan di dalam lambung, darah, dan hati. And lower levels in the urine. Dan sianida dalam kadar yang lebih rendah akan ditemukan pada air seni. In all cases of cyanide fatalities or deaths that I'm aware of, Dalam semua kasus kematian karena sianida yang saya ketahui, cyanide was also found in the urine even when death was quite quick. sianida juga ditemukan di dalam air seni sekalipun kematian terjadi dengan cepat. With respect to the documents that I have been provided, Dengan mengacu pada dokumen yang telah diberikan kepada saya, I understand the following facts. saya memahami fakta-fakta berikut. Ms. Shalahin collapsed and died shortly after ingesting an amount of Vietnamese coffee. Nyonya Salihin tak sadarkan diri dan meninggal tak lama setelah meneguk kopi Vietnam dalam suatu jumlah tertentu. A sample, an amount of gastric stomach contents were obtained approximately 70 minutes after death. Sampel isi lambung diambil kira-kira 70 menit setelah kematian. And other samples such as the milk that was ingested or the milk that was left behind and other samples from the body were collected 3 days after death as well. Sedangkan sampel lainnya yaitu sampel susu yang juga ikut masuk melalui mulut dan sampel-sampel lainnya diambil atau dikumpulkan 3 hari setelah kematian. Ms. Salihin was also embalmed on the first day after her death. Ya, ini adalah jalannya persidangan dari Jessica, Iya. di mana ahli toksikologi dari Australia Michael Robertson ini dihadirkan untuk membela ya, untuk meringankan Jessica. Memang dihadirkan dari pihak Jessica dan Iya. tadi juga masih pemaparan mengenai sianida yang menyebabkan kematian oleh saksi ahli tersebut.